Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Ramdan Abuna. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang rahasia dagang, mulai dari pengertian, objek, pelanggaran hingga pertanggungjawaban hukum. Jadi kenapa topik ini penting? Karena di era sekarang kadangkala sesuatu yang tidak terlihat itu lebih berharga daripada sesuatu yang terlihat kadangkala. Jadi analoginya itu kalau diibaratkan, rahasia dagang itu seperti resep ayam goreng. Yang bikin bisnis laris itu bukan cuma ayamnya, tapi rahasia di balik rasanya, teman-teman. Nah, jadi kita masuk ke materinya tentang apa sih itu rahasia dagang. Jadi rahasia dagang adalah aset tak berwujud yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Nah, ada 3 unsur utama. Yang pertama itu tidak diketahui umum, memiliki nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya. Jadi bukan sekedar rahasia biasa, tapi rahasia yang menghasilkan uang tentunya. Nah, kita masuk ke definisi hukum. Ini bisa kayak sumber dari rahasia dagang ini. Nah, jadi dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, rahasia dagang adalah informasi di bidang teknologi atau bisnis yang meliputi 3 hal yang saya sebutkan tadi, yaitu tidak diketahui umum, bernilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya. Nah, di negara lain seperti Amerika Serikat, definisinya lebih luas, bahkan mencakup program dan metode digital. Ini menunjukkan bahwa dunia hukum mulai menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Jadi kalau dulu rahasia dagang seperti resep makanan, sekarang bisa jadi berupa algoritma seperti cara aplikasi menentukan konten viral. Ini bisa masuk ke konten marketing. Nah, yang berikut ada objek rahasia dagang. Jadi objek rahasia dagang itu sangat luas. Ia meliputi informasi teknis, contohnya seperti formula dan desain. Kedua, informasi komersial seperti strategi pemasaran. Dan yang ketiga, informasi organisasi seperti struktur biaya. Dan keempat, ada aset digital seperti AI dan data-data lainnya. Artinya, hampir semua isi dapur perusahaan bisa jadi sebuah rahasia dagang. Nah, jadi saya kasih analogi sederhana. Kalau bisnis itu rumah makan, maka rahasia dagang itu bukan cuma resep, tapi juga cara masak, daftar supplier, sampai cara menentukan harganya. Nah, di sini saya kasih sebuah studi kasus sebagai contoh atau untuk gambaran sederhananya. Contohnya dalam warung maju. Jadi formula bumbu itu sama dengan rahasia produksi, dan rantai pasokan sama dengan metode operasional. Dan yang ketiga, strategi harga itu seperti teknik penjualan. Dan keempat itu daftar pemasok, itu informasi bisnis. Nah, semua ini bisa jadi keunggulan yang kompetitif. Jadi kayak kalau pesaing tahu semua ini, itu ibarat kita lagi ujian tapi lawan kita atau teman berpikir kita sudah memegang kunci jawabannya. Dan tentunya kita sebagai pesaing pasti akan kalah duluan, teman-teman. Nah, jadi kita masuk ke poin berikut tentang batas perlindungan. Perlu teman-teman ketahui bahwa tidak semua informasi rahasia dilindungi oleh hukum. Sesuatu yang tidak dilindungi, contohnya informasi yang sudah umum dan bisa ditemukan secara sah. Dan sesuatu yang dilindungi, contoh informasi privat yang memberi keunggulan bisnis. Jadi kuncinya bukan cuma sekedar rahasia, tapi juga strategis. Jadi kayak gini, kalau semua orang sudah tahu resep kita dari YouTube, itu bukan rahasia lagi, itu sudah jadi konsumsi publik. Dan kita lanjut ke slide berikut. Ada perbuatan melanggar. Jadi pelanggaran rahasia dagang terjadi jika seseorang, yang pertama, membocorkan informasi, melanggar perjanjian, melakukan spionase industri, dan menggunakan tanpa izin. Contohnya kayak mantan karyawan yang membawa data ke kompetitor. Ini kayak seperti kita titip rahasia ke teman, tapi dia malah ceritakan ke musuh.
bukan cuma pengkhianatan, ini adalah sebuah pelanggaran hukum. Dan ini sungguh-sungguh mencederai hukum dan juga pertemanan tentunya. Nah, jadi kita masuk ke slide berikut, ke pertanggungjawaban hukum. Jadi ada 2 jalur. Yang pertama itu jalur perdata. Bisa jadi sanksinya itu ganti rugi dan penghentian penggunaan. Dan yang kedua itu ada pidana. Itu penjara maksimal 2 tahun dan denda maksimal 300 juta. Namun kerugian bisnis sering jauh lebih besar daripada sanksinya. Jadi bayangkan kita kehilangan strategi bisnis yang bikin untung miliaran, tapi pelaku hanya kena denda ratusan juta. Sungguh sesuatu yang tidak sebanding. Dan kita maksud ke slide berikut tentang tantangan pembuktian. Jadi seperti gambar berikut ini, jadi masalah terbesar adalah pembuktian. Rahasia dagang itu adalah sesuatu yang kasat mata, tidak terlihat, dan tentunya sulit dibuktikan. Berbeda dengan merek atau hak cipta yang bisa kita lihat secara langsung. Jadi analoginya ini seperti membuktikan seseorang mencuri ide, tidak ada bentuk fisiknya, tapi dampaknya nyata. Baik teman-teman, kita masuk ke slide terakhir tentang penutup. Kesimpulannya, rahasia dagang adalah aset penting dalam dunia bisnis modern. Namun, regulasi di Indonesia masih perlu diperbarui untuk mengakomodasi teknologi digital, memperkuat pembuktian, serta meningkatkan sanksi. Karena perlindungan yang kuat akan mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Jadi sedikit dari saya bahwa di era sekarang, siapa yang bisa menjaga rahasia dengan baik? Dialah yang bisa bertahan dan menang dalam persaingan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.